Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project. Pada kesempatan kali ini, aku bakal sharing ilmu nih teman-teman terkait perkembangan telemedicine di Indonesia. Kemudian, di telemedicine ya, kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Kemudian, upaya peningkatan pelayanan kesehatan agar terjadinya telemedicine adalah upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kedua adalah upaya perbaikan sistem dan pemanfaatan IT di bidang kesehatan. Yang ketiga harus adanya upaya kolaborasi antar tenaga kesehatan. Yang keempat harus adanya upaya pemenuhan persyaratan akreditasi. Untuk persyaratan akreditasi, contohnya Puskesmas itu udah pernah aku bikin videonya. Teman-teman bisa lihat di video aku yang sebelumnya. Kemudian, faktor pendorong meningkatnya kebutuhan telemedicine adalah salah satunya karena kita sekarang udah ada di revolusi industri 4.0 dan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, telemedicine ini mempunyai fungsi yaitu mencegah penularan ke satu, yang keduanya dokter dan pasien takut datang ke pasien case, yang ketiga adanya adaptasi kebiasaan baru seperti sekarang, yang keempat adalah perubahan perilaku untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, serta munculnya berbagai startup pelayanan kesehatan digital dan penetrasi pengguna internet yang semakin meningkat dan langsung meningkat pemanfaatan TIK bidang kesehatan. Sebetulnya sebelum kita lanjut, apa sih sebetulnya dari telemedicine ini adalah telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Pengertian ini tercantum dalam Permenkes nomor 20 tahun 2019. Kemudian, menurut WHO sendiri, telemedicine adalah sebagai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang yang berada dalam kondisi yang jauh dari fasilitas kesehatannya. Kemudian, dalam surat edaran Menkes nomor HK 02.01 garis miring Menkes garis miring 303 tahun 2020, pelayanan telemedicine merupakan pelayanan kesehatan kedokteran yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien tentunya. Kemudian jenis-jenis telemedicine sendiri secara konsep yaitu satu, store and forward telemedicine, di mana melibatkan pertukaran data yang telah direkam sebelumnya, pre-record data antara dua individu atau lebih pada waktu yang berbeda. Biasanya pada kasus dermatologi, radiologi, dan patologi adalah spesialis yang menggunakan teknologi ini, teknologi store and forward telemedicine. Kemudian untuk yang kedua adalah real-time telemedicine, di mana mengharuskan individu yang terlibat untuk hadir secara bersamaan untuk pertukaran informasi segera, seperti dalam kasus konferensi video, smartphone, telekonsultasi, penggunaan teknologi teleskop, yang memberikan fasilitas untuk seorang dokter yang melihat ke dalam pendengaran pasien dari jarak jauh. Kemudian, jenis-jenis telemedicine berdasarkan pelayanan. Berdasarkan nomor satu adalah konsultasi ekspertis. Yang pertama adalah tele EKG, yang kedua adalah teleradiologi, yang ketiga adalah tele USG. Yang kedua, selanjutnya adalah konsultasi medis atau klinik, terdiri dari konsultasi klinis dan lainnya sesuai dengan perkembangan iptek. Seperti itu, teman-teman. Kemudian jenis-jenis telemedicine sendiri itu ada teleconsultation, telesurgery, telemonitoring. Manfaatnya sendiri dari telemedicine adalah daya jangkaunya luas. Jadi, walaupun kita jauh nih, tapi kalau pakai telemedicine kita tetap bisa melakukan konsultasi. Seperti dengan yang tadi disebutkan pada pengertian telemedicine-nya sendiri. Kemudian, efektivitas dan efisiensi pelayanannya juga lebih bagus. Kemudian, mengurangi kunjungan ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, mutu pelayanan yang juga lebih berkembang ya. Yang kelimanya, monitoring dan controlling. Yang keenam, informasi dan edukasi.
Kemudian beberapa daftar peraturan yang berkaitan dengan telemedicine dari tahun 2004 itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang sekarang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Selanjutnya dari nomor 5 sampai 13 teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman. Di sini dari mulai ada Undang-Undang Nomor 14, Nomor 36 Tahun 2009, ada peraturan pemerintah juga, ada peraturan pemerintah, ada Kepmenkes, ada Permenkes, dan ada Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 yaitu penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar pasien kes. Kemudian aturan pelaksananya, pertama di tahun 2018 itu telemedicine sudah direkomendasikan oleh ID untuk masa depan digitalisasi kesehatan Indonesia. Kemudian di tahun 2019 lahirlah PMK nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Begitupun di tahun 2020 adanya SMNkes RI nomor 303 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Yankes melalui pemanfaatan teknologi pada masa COVID-19 seperti sekarang. Kemudian ada Perkonsil tahun nomor 74 tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine pada masa COVID-19 seperti sekarang. Berikut beberapa cara telemedicine berdasarkan aturannya. Pertama, bentuk fasilitas kesehatan atau pasienkes, pemberi konsultasi dan pasienkes meminta konsultasi terintegrasi di Kementerian Kesehatan dan memenuhi persyaratan fasilitas kesehatan. Yang kedua, dokter harus memiliki SIP dan STR di tempat penyelenggaraan paskes tersebut. Selanjutnya adalah aplikasi dari pemerintah yang sekarang itu dikenal dengan Temenin atau teman-teman ada aplikasi mandiri itu harus terintegrasi di Kementerian Kesehatan. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas 1. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, kedua pusat kesehatan masyarakat, ketiga ada klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian ini adalah beberapa platform atau startup layanan kesehatan Indonesia yang saat ini berkembang digital layanan konsultasi yang memiliki konsep konsultasi online untuk para dokter. Kemudian kalau untuk aplikasi yang dari Kemenkes sendiri itu ada Temenin teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa buka di http://temenin.kemkes.go.id. Temenin itu adalah teknologi telemedicine terintegrasi untuk layanan medis Anda. Layanan medis terpercaya yang dapat mewujudkan akses kesehatan terjangkau secara online. Untuk Temenin juga bisa di-download di Google Play, teman-teman, untuk pengguna Android seperti itu. Nanti pada video selanjutnya aku bakal coba sharing bagaimana caranya membuat akun di Temenin ya, teman-teman. Kemudian hak dan kewajiban dalam pelayanan telemedicine juga tertuang dalam Permenkes nomor 20 tahun 2019 pasal 17 ayat 1 dan 2 serta pasal 18 ayat 1 dan 2 yang berisi terkait haknya pasienkes pemberi konsultasi memiliki hak menerima informasi medis berupa gambar, image, teks, biosinyal, video atau suara yang baik dengan menggunakan transmisi elektronik untuk menjawab konsultasi atau memberi ekspertis dan menerima imbalan jasa pelayanan telemedicine tentunya. Sedangkan untuk hak pasienkes meminta konsultasi adalah memperoleh jawaban konsultasi atau menerima ekspertisi sesuai standar dan menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan jujur mengenai hasil konsultasi atau ekspertisnya. Sedangkan untuk kewajibannya sendiri adalah untuk pasienkes memberi konsultasi tentunya menyampaikan jawaban konsultasi dan atau memberikan ekspertis sesuai dengan standar, menjaga kerahasiaan data pasien, selanjutnya memberikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta jujur mengenai hasil konsultasi dan atau ekspertis. Kemudian menyediakan waktu konsultasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Sedangkan untuk kewajiban pasienkes, peminta konsultasi adalah mengirim informasi medis berupa gambar,
teks, biosinyal, video, atau suara dengan menggunakan transmisi elektronik. Kedua, menjaga kerahasiaan pasien, karena kerahasiaan pasien itu juga penting ya teman-teman, karena kalau untuk rekam medis sendiri itu ada di Permenkesnya sendiri, Permenkes 269 tahun 2008. Selanjutnya, memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi atau ekspertis kepada pasien. Berikut ini adalah petunjuk teknis pelayanan telemedicine yang kata pengantar sendiri itu dibuat dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan, Subdirektorat Pelayanan Penunjang di tahun 2019. Kemudian ini itu adalah perkembangan telemedicine dari tahun ke tahunnya. Ada The Doctor Radio, seperti ini tampilannya, ini tuh untuk pemeriksaan pasiennya sendiri. Kemudian untuk perkembangan telemedicine sekarang itu pertama adalah Easy Call Me, biasanya pasien melalui telepon atau pesan singkat. Terus selanjutnya adalah robotic telemedicine, memungkinkan dokter berkoordinasi dengan klinis atau rumah sakit setempat sekaligus memeriksa pasien dari jarak jauh. Kemudian ada sistem pakar, di mana sistem ini memodelkan pengetahuan pakar ke dalam sistem komputer. Ada smart home atau smart patient, di mana monitoring terhadap pasien tetap berada di dalam rumah, atau home telehealth dan remote monitoring. Yang selanjutnya adalah Pakistan Telemedicine Project, yaitu untuk mengkoneksikan dokter-dokter ahli di Amerika Serikat dengan rumah sakit melalui jaringan WiMAX. Dokter berhubungan dengan pasien melalui webcam dan dengan perangkat-perangkat yang dioperasionalkan oleh perawat di rumah sakit tersebut. Kemudian telemedicine yang terjadi saat ini adalah antar vaskes, di mana diagnosis atau rujukan. Antar nakes sendiri adalah terjadinya diagnosis dan rujukan. Untuk yang misalnya awam ke nakes atau ke vaskes, pertama adalah konsultasi, kemudian kontrol rutin. Perkembangan telemedicine juga ada dalam Sysrute nih teman-teman. Dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat proses implementasi telemedicine di Indonesia, khususnya di pasienkes rujukan. Contohnya seperti ini nih, di Sysrute itu nanti ada teleradiologi, tele-EKG, tele-USG, telekonsultasi. Seperti ini. Ini yang si teleradiologi ya teman-teman gambarnya. Kemudian pengembangannya juga satu, integrasi dengan Disduk Capil. Kedua, informasi data sarana, prasarana, dan SDM rumah sakit terintegrasi dengan RS Online dan Aspak. Yang ketiga adalah standarisasi alasan rujukan, ICD-10, ICD-9, 9CM, dan lain-lainnya. Keempat, telemedicine, telekonsultasi video call, upload dokumen laboratorium radiologi dan EKG. Kemudian ada rujukan pasien dengan memanfaatkan resume medis elektronik atau RME dan GPS tracking ambulan. Ini